Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti memberkati setiap kami. Ku yakin Tuhan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu tak akan terjauh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan meliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan berkas. Ku yakin Tuhan tanpa seizinku.
tempat dan waktu bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu ini kita nyanyikan karena permintaan dari Sisil. Jadi yuk Sisil nyanyikan lagu ini, tidak apa-apa, ditemani sama Ibu Gembala. Nyanyikan lagu ini dari awal, jemaat Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Dari Sisil sama Ibu Gembala yang menemani, menjaga saja Ibu Gembala. Singernya sini satu lagi, menjaga. Sini tetap, hanya pegang mic, hanya menjaga. Jadi ini permintaan dari Sisil, karena hari-hari ini dia sedang menghadapi banyak tantangan, tapi percayalah bahwa kecobaan yang dia alami tidak melampaui kekuatannya. Ya. Sisi nyanyikan, nanti kalau tidak kuat, Ibu Gembala temani, sama singer kita Silvi temani. Jemaat Tuhan nikmati hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai wujud dukungan kita kepada Sisil dari awal, sebagai bentuk dukungan kita kepada Sisil. Silakan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong.
siapa peliharaku seumur hidupku. Inilah pengakuan kami ya Aba ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musim akan selalu berganti. Segala sesuatu ada musimnya, segala sesuatu ada masanya. Tetapi satu hal yang kami pastikan, kasih setiamu Bapa selalu baru setiap pagi bagi kami. Bahkan sekalipun kami tidak setia, firman-Mu berkata, Engkau tetap setia karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan terus menopang kami, Engkau akan terus menjaga kami, Engkau akan terus memelihara kami, dan Engkau akan terus seperti Bapa yang memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, seperti Bapa memberikan yang terhebat bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Silakan duduk, nakku Ima. Terharu dia, hanyut dia. Ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi Shalom. Ya, Halloween. Ya, puji Tuhan, orang tua kita dari Nias juga datang, yaitu mama dari Ibu Indah atau mama dari Ikhtiar Humendu, gitu ya. Baik, hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan tema judul yang telah diberikan, yaitu percaya saja. Percaya saja. Yuk, kiri kanan katakan percaya saja. Yes. Seperti lagu zaman dahulu. Percaya saja, percaya saja, percaya di dalam nama yang memberi kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya dia beri kita menang. Oke, baik, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dan kita akan belajar bersama dari satu kisah dari sejarah yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu di mana di dalam Alkitab, di dalam dua raja-raja, yaitu dua raja-raja pasal 6. Ayat yang ke-24 dan juga ayat yang ke-25. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 dan 25. Ya, apabila sudah menemukan ayatnya, karena ini adalah ayatnya hanya 2 ayat, mari kita baca. Judul perikopnya adalah tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Kita baca bersama-sama. Ada di handphone, ada juga di layar. 1, 2, 3. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Katakan amin. Di sini saudaraku dikisahkan bagaimana seorang raja Aram yang bernama Ben-Hadad ini dia mengepung Samaria. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel Utara. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel Utara yang pada saat itu dipimpin atau diperintah, yaitu seorang raja yang bernama Yoram. Dan ketika dikepung, kalau kita lihat di TV kan begitu, untuk mengalahkan suatu kota yang bertembok, kubu yang sangat kuat, kalau tidak bisa diserang secara frontal,
itu biasanya apa? Dikepung. Dikepung supaya apa? Supaya suplai bahan makanan, suplai bahan minuman itu benar-benar terhenti, sehingga orang yang ada di dalam tembok tersebut akan kelaparan, dan diharapkan atau tujuan dari pengepungan itu adalah penyerahan diri dari kota tersebut, supaya ada penyerahan diri dari kota tersebut. Dan ternyata ketika Ben-Hadad, raja Aram ini mengepung Samaria, ternyata orang Israel itu tidak menyerah. Nah, karena tidak menyerah, maka proses pengepungan itu memakan waktu yang sangat lama, sehingga suplai bahan makanan atau lumbung-lumbung makanan yang ada di dalam Samaria itu sudah habis total. Sudah habis total. Saking habisnya, Alkitab mencatat tadi apa? Saking habisnya, itu kepala, supaya jangan salah ya, kepala keledai itu berharga 80 sikal perak. Kepala keledai. Kenapa disebutkan kepala keledai, bukan sumber-sumber yang lain? Perlu jemaat Tuhan ketahui bahwa keledai ini adalah haram bagi orang Yahudi, bahkan haram banget. Keledai ini dia disebut yaitu paling tidak murni atau 2 kali tidak murni, sehingga kalau di dalam bahasa Ibraninya disebut di sini afi afot hatuma. Susah kan? Iya kan? Iya. Afi afot hatuma. Artinya apa? Artinya paling tidak murni atau 2 kali tidak murni. Kenapa? Karena keledai itu tidak bermamah biak dan tidak berkuku belah, sehingga disebut dia tidak apa? Paling tidak murni, yaitu afi afot hatuma. Nah, tetapi bayangkan Alkitab mencatat kepala keledai tadi dihargai 80 sikal perak. Berapa tuh jumlahnya kira-kira? 80 sikal perak itu saya catat di sini, itu nilainya yaitu 912 gram perak. Jadi hampir 1 kilo perak. Karena 1 sikal itu sama dengan 11,4 gram. Jadi ketika 80 sikal perak itu sama dengan 912 gram. Itu sudah makanan yang paling apa tadi? Paling tidak apa? Layak, atau yang paling najis, paling haram, seperti itu. Sudah? Nah, apalagi dikatakan tadi? Tai apa lagi? Tai merpati dikatakan apa? Berapa? 1/4 cup. Harganya berapa tadi? 5 sikal perak. Nah, 1/4 cup itu berapa? 1 cup itu kurang lebih itu 2 liter. Berarti setengah kilo, bayangin, setengah kilo tai merpati itu harganya berapa tadi? 5 sikal perak. Nah, kok ada cerita tai merpati? Karena saking mereka kesulitannya, kepala keledai aja mereka makan. Parah, yang sangat tidak haram, 2 kali tidak haram, 2 kali tidak layak, itu mereka makan. Nah, karena itu pun sudah tidak ada, tai merpati pun mereka makan. Ya, untuk dimakan. Ya tidak enak lah, namanya tai nak. Karena saking terkepung, jadi tai merpati pun itu mereka makan. Nah, setengah liter aja itu nilainya setengah, berapa sih, betul ya? Ya, harganya 5 sikal perak. Karena nanti ini judul khotbahnya sebenarnya adalah ekspositori, jadi nanti akan berunut. Makanya saya ulang-ulang tentang angka. Sudah? Hebatnya lagi atau yang mengerikannya lagi, saudaraku, sudah habis kepala keledai yang 2 kali haram. Baru tai merpati diembat juga. Ternyata habis juga. Akhirnya baca di ayat di bawahnya lagi, ini tadi ayat yang ke-25, di ayat 26. Atau di ayat ke-28 ya? Ayat ke-28 langsung. Ayat 28, silakan. Ya,
1, 2, 3. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Lihat. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Ayat yang ke-9. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Nah, saking parahnya sampai anak darah dagingnya sendiri itu dimasak, diolah, dan disantap menjadi makanan. Saking apa? Saking terkepungnya mereka, saking susahnya mereka. Jadi benar-benar sangat-sangat terdesak, benar-benar sangat-sangat tertekan, benar-benar tidak ada jalan keluar karena mereka sudah terkepung. Luar biasa, sangat menyedihkan. Anak aja sampai dimakan, dikanibal, anak laki-laki lagi. Bayangkan perasaan mamanya ketika makan anaknya. Pasti dia makan sambil menangis. Dia pasti akan menangis, hatinya pasti tersayat. Kenapa dibilang anak laki-laki? Karena kalau anak perempuan kan nanti kalau udah gede bisa melahirkan gitu loh. Bisa punya anak lagi. Bayangin kalian orang tuanya harus memakan anaknya, saya yakin sekali. Karena keadaan dia makan itu anak, dia pasti dia menangis. Artinya apa? Ini benar-benar sangat terdesak. Sangat terdesak sekali, sangat-sangat sulit sekali masanya. Tetapi saudaraku, kalau saudara baca lagi ayat berikutnya. Ketika saudara nanti baca, apa kata Nabi Elisa? Lihat, sudah begitu keadaan mereka. Nabi Elisa ngomong seperti ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga apa? Sesikal. Padahal tadi apa? Kepala keledai yang haram 2 kali tidak halal itu 2 kali haramnya itu 80 sikal. Sedangkan dia bilang tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, bayangkan dalam tempo 24 jam harga kepala keledai 80 sikal. Harga setengah kilo atau setengah liter, saya lupa tadi itu adalah teh merpati itu 5 sikal. Ini dibilang 1 sukat tepung yang terbaik itu harganya berapa? 1 sikal, 2 sukat ya. Betul ya? Sesukat tepung. Berapa sih 1 sukat ini? 1 sukat itu saudaraku yaitu 12 liter. Iya, jadi bayangkan nanti katanya 12 liter tepung yang terbaik akan berharga sesikal 11,4 gram. Harganya seperti itu. Baru dikatakan apa? 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2 sukat berarti 24 liter harganya itu menjadi 1 sikal. Padahal tadi tai merpati tadi iya hanya setengah kilo saja itu 5 sikal. Pas setengah kilo tai merpati yang bukan makanan. Nah, berarti mereka sangat terdesak. Jadi ketika Nabi Elisa ngomong seperti ini, apa respon? Ayat yang kedua, apa respon perwira? Nah ini nih, ini kejadian di kemarin karena pakai apa nih namanya? Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dia sampai ngomong, dia bilang tidak mungkin, karena kepala keledai saja sudah 80 sikal. Tai merpati yang setengah kilo aja sudah
12 liter itu nilainya kok bisa 1 sikal. Kalau jelai itu 24 liter nilainya 1 sikal. Tidak mungkin, kata perwira. Makanya judul khotbah kita hari ini apa? Percaya saja. Kalau kita hidup karena melihat, percayalah kita akan mati dalam kekhawatiran. Kita ini hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Katakan amin. Kita hidup karena percaya. Nah, kalau kita baca selanjutnya saudaraku, ternyata apa? Ternyata baca lagi nanti ayat di bawahnya itu. Ketika dia ngomong seperti itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba dalam waktu 24 jam tadi, Tuhan mengkacau balaukan tentara dari Ben Hadad, Raja Aram ini. Sehingga mereka apa? Sepertinya mereka mendengarkan suara bala tentara pasukan berkuda yang sangat banyak. Sehingga mereka meninggalkan tempat kemah mereka, tempat mereka mengepung Samaria. Mereka kabur, lari. Taunya itu juga karena ada 4 orang penyakit kusta di dalam kota Samaria. Di pintu gerbang Samaria dia bilang begini, kalaupun kita di sini, kita juga mati karena sudah tidak bisa makan. Kalaupun nanti kita pergi ke sana, ya kalau kita dibiarkan hidup ya hidup. Kalaupun kita mati ya mati juga, sama-sama kok kita mati. Nah, mereka datang ke perkemahan tentara Aram tadi. Ketika mereka datang, mereka kaget karena ternyata itu seluruh harta benda itu bergelimpangan, tidak ada orang. Sehingga orang kusta tadi apa? Mereka ambil, menjarah harta benda tersebut, harta benda orang Aram, mereka sembunyikan. Sudah, masih kurang, mereka ambil lagi, mereka sembunyikan. Sampai ada orang kusta di antara berempat itu ngomong, masa kan hal berita gembira ini tidak kita beritahukan? Masa tidak kita beritahukan sih sama orang-orang yang ada di dalam Samaria? Akhirnya diumumkan. Nah, ketika diumumkan, dikirim utusan untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh 4 orang yang sakit kusta ini, apakah informasi itu benar bahwa tidak ada tentara orang Arab, yang ada justru barang jarahan, harta benda orang Arab yang bergelimpangan banyaknya. Nah, singkat cerita, saudaraku, datang, diutus. Ketika diutus, utusan tersebut melihat, mereka pulang, mereka melaporkan kepada sang raja, apa yang diinformasikan oleh 4 orang penyakit kusta adalah benar. 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 Singkat cerita, karena benar, akhirnya apa? Sang raja menempatkan si perwira tadi, yang bilang apa tadi? Yang bilang tadi, tidak mungkin. Tidak mungkin, dia bilang. Ayatnya di mana? Yuk, kita baca. Sebentar ya. Ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja 7 ayat 17. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Hanya tempo 24 jam. Jelas ya? Nah, bahkan saking pentingnya pesan ini di ayat yang ke-19. Baca lagi bawahnya. 1, 2, 3. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat yang ke-20. Demikianlah terjadi kepada orang itu.
rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Dari ayat ini saudaraku, pesan yang kita dapat, kita harus belajar percaya saja. Percaya saja. Kalau tidak, kita nanti hanya melihat namun tidak ikut menikmatinya. Kita belajar percaya saja. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dan juga menikmatinya. Dan kalaupun kita tidak bisa menikmatinya, contohnya karena kita percaya, tapi percayalah, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran, kata Alkitab. Kita dibenarkan bukan karena berbuat soleh. Kita benar bukan karena amal ibadah sedekah kita. Bukan. Kita dibenarkan karena percaya saja. Makanya Roma 10 katakan apa? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Bukan dibilang sedekah, amal, ibadah. Enggak. Tidak, saudaraku. Yang benar adalah apa? Yang benar adalah percaya saja. Percaya saja. Makanya perwira tersebut, karena dia menggunakan logikanya, dia menggunakan apa? Situasi keadaannya. Dia berpikir secara realistis. Dia hanya berpikir secara realistis. Padahal jelas-jelas hidup ini tidak bisa hanya seperti apa yang kita lihat. Hidup ini adalah sesuai dengan maunya Tuhan. Semua Tuhan bisa putar. Semua Tuhan bisa ubahkan. Dalam tempo sekejap, bayangkan. Kepala keledai 2 kali tidak layak dimakan. Haramnya 2 kali. Tai merpati setengah kilo itu harganya tadi 5 sikal. Ternyata tepung terbaik 12 liter itu 1 sikal. 1 sikal. Bayangkan, jadi benar-benar sangat berbeda sekali. Kita belajar percaya. Percaya saja. Katakan amin. Ngomong ke kiri kanannya, percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Makanya saya catat di sini saudaraku bahwa pelajaran yang kita dapat di sini, percaya saja walau tidak realistis. Percaya saja walau tidak masuk di akal. Percaya saja. Karena apa saudaraku? Alkitab berkata, Yesaya 7 ayat 9b. Yesaya 7 ayat 9b. Ya. Dari kata jika kamu. Kita baca sama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jalan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kalau kamu tidak percaya, percayalah kamu tidak akan teguh jaya. Akan ada banyak alasanmu untuk apa? Untuk memberikan apa? Reason. Alasan yang masuk di logika. Akan ada alasan-alasan yang masuk di logikamu. Akan ada. Tapi ingat, kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahasa niasnya apa? Bukan. Bahasa niasnya hidup karena percaya. Percaya apa? Iman apa? Iman dalam bahasa nias. Buka maskernya. Hah? Sorry? Famati. Betul ya? Famati. Famati. Kita harus punya famati. Karena apa? Karena tanpa famati tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Jelas Alkitab katakan tanpa iman, tanpa famati tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi yuk kita belajar percaya. Belajar percaya. Kalau kita belajar percaya saudaraku, banyak hal-hal ajaib Tuhan kerjakan. Banyak banget. Saya masih ingat sama Boni sama Ima di pinggir kolam ikan. Bukan? Saya bilang sama mereka berdua, saya udah tahu
kisah perjuangan mereka. Mereka sudah pertimbangkan untuk supaya bisnis ini berputar, harus menjual ini, melakukan A, B, dan C. Saya bilang sama mereka, jangan dijual, saya bilang. Mujizat Tuhan sedang terjadi sama kalian. Pak Gem merasakan itu, saya bilang. Sang suami, my wife-nya enggak, sang suaminya dia duduk, amin, amin Pak Gem. Tapi kurang yakin, tapi dia belajar percaya. Nanti saya tunjukkan, percaya itu ada perlu proses. Jadi bukan tiba-tiba langsung harus utuh banget, tapi memang perlu proses. Dan puji Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi. Bukannya berhutang supaya dapat memutarkan bisnisnya, tetapi justru mendapatkan rekan bisnis. Karena justru yang hamba Tuhan tersebut berkata, kalau saya kasih kamu hutang, kalau perusahaanmu tidak jalan, hutangmu bertambah. Tapi kalau ini kita rekan bisnis, kamu tidak perlu takut dengan resiko itu, karena kita rekan bisnis. Udah gitu beritahu lagi, kamu juga bergaji. Jadi menghargai, kasih reward ke diri sendiri, itu bahasanya. Coba suaminya bergaji, istrinya juga bergaji. Padahal istrinya lagi mau cari-cari kerjaan. Dia juga dia kaget loh, kok bisa gitu. Dia akhirnya dapat kerjaan di tempat suaminya. Bukan mendampingi suami toh, tetapi jadi karyawan suami juga. Nah, ini hal yang tidak masuk di akal. Kurang lebih dari seminggu ya, Pak Gem ada ngomong. Tidak ada, kurang dari seminggu. Percaya saja saya bilang. Itu namanya apa? Keajaiban. Kalau sudah masuk di akal, tidak perlu namanya Tuhan. Percaya deh. Kalau namanya sudah masuk di akal, tidak perlu Tuhan. Kita hanya perlu tenaga. Kita hanya perlu kesungguhan. Kita hanya perlu strategi. Kita perlu perhitungan, kita perlu analisa. Tetapi namanya mujizat itu terjadi benar-benar memang tidak masuk di logika, tidak masuk di akal. Seperti yang Pak Gem juga cerita, kami tidak kepikiran kami keluar negeri karena banyaknya pergumulan hidup. Kami tidak kepikiran karena banyaknya pergumulan hidup. Tiba-tiba Pak Gem ditelepon, siap enggak jadi pembimbing rohani? Kemana? Ke Turki. Kemana tuh? Ke 7 gereja yang tertulis di kitab Wahyu. Wih, puji Tuhan. Enggak kepikiran. Paspor saya sudah mati. Sudah tiba-tiba istri enggak ikut Pak Dewi. Enggak bisa saya bilang. Itu kan ongkosnya mahal. Loh, kalau ada yang ngajak, itu berarti ongkosnya sudah lunas semua, dia bilang. Wih, akhirnya ikutlah. Ibu gembala yang rambutnya tadi cantik benar. Nah, ikut. Nah, ketika ikut, saya kira saya hanya sebagai pembimbing rohani. Tetapi ternyata Tuhan menyuruh saya menugaskan Pak Gem. Itu hanya untuk, salah satunya adalah untuk menganalisa mengapa gereja top yang ada di Wahyu, bahkan Philadelphia yang sempurna yang tidak dikoreksi, itu tinggal puing-puing, tinggal reruntuhan. Dan akhirnya Tuhan singkapkan kepada Pak Gem hari Kamis kemarin. Dan ketika saya singkapkan kepada tim, ternyata terjadi juga penyingkapan yang luar biasa. Kan begitu. Nah, tapi sebenarnya di hari itu saya dapatkan, pagi itu saya dapatkan, ternyata Pak Gem bukan hanya sekedar menjadi pembimbing rohani, tetapi untuk mendirikan atau untuk memperbaiki tembok yang berlubang. Wih, beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Putri saya kasih tepuk tangan dong. Putri saya. Nah, itu dia saudaraku. Sudah, saya kira sudah selesai. Tapi kembali lagi. Kan semuanya saya bilang belajar percaya. Sudah, ternyata tanggal 25 Oktober kalau Tuhan kehendaki, saya diminta lagi pembimbing rohani ke Israel. Ke Israel plus ke Dubai. Ke Dubai. Nah, kan tidak masuk di logika. Uang aja terancam, gitu kan? Uang aja terancam, boro-boro mau pikiran liburan. Nggak kepikiran saya liburan, percaya deh. Nah, ternyata ke Turki itu juga saudaraku, ternyata bukan hanya sekedar menjadi pembimbing rohani, tapi Tuhan ingin
membetulkan tembok yang bocor, tapi ternyata kami juga baru tahu ternyata di sana juga liburan. Kami baca, ya namanya juga bahasa Inggrisnya pas-pasan. Kami tidak tahu apa di cruise gitu. Ternyata saya sama Ibu Gembala mau naik kapal pesiar ceritanya, keliling Teluk. Pir, kapan Pir kamu ajak paruh main Pir? Senang banget lu paruh main itu mau. Nah, ternyata mau keliling Teluk. Saya tidak tahu. Yang tahunya dulu hanya tahu Kapadokia naik balon udara. Ternyata setelah kami cek kemarin kami ada ketemu dengan pihak turnya. Oh ternyata juga naik kapal pesiar. Ternyata Ibu Gembala tanya, ngomong-ngomong saya nanti tidur sekamarnya sama siapa? Sama suami enggak ya Bu? Dia bilang. Ya iyalah masa sama orang lain udah ikut suami gitu. Jadi kami sampai hotel kami juga Tuhan siapkan melalui hamba Tuhan tersebut. Itu adalah satu kamar tanpa ada pemisah di antara kami. Biasanya kan ada tempat tidur ada dipisahkan, pisah dijadikan satu kan gitu kan. Jadi ada kayu-kayunya di tengah. Ini enggak, khusus untuk kami toh. Itu satu kasur semuanya. Nah, saya mau ceritakan ini enggak masuk di akal. Enggak masuk di akal. Tapi kalau kita belajar percaya, hal-hal yang enggak masuk di akal itu Tuhan akan kirimkan kepada kita. Itu namanya mujizat, itu namanya keajaiban. Bukan karena kita banyak doa, bukan karena kita banyaknya, enggak. Ada teman saya bilang, wah Pak Tom, waktu saya ke Israel, Pak Tom, kami udah berapa tahun ini berdoa untuk ke Israel. Dia bilang. Ternyata Pak Tom yang doa, dia bilang. Saya langsung bilang, saya enggak pernah minta ke Israel, saya bilang. Betul, saya enggak pernah doa minta ke Israel, saudaraku. Karena waktu saya lihat teman-teman ke Israel itu kok gersang gitu ya. Beda kalau diajak ke saya ke Larat Tuka, semangat banget saya. Tempatnya paruman saya di, lautnya bagusnya luar biasa, pemandangan ya ampun bagus bener. Ada gunung Ile Bole, ya gitu ya, Ile Bole. Aduh ya ampun bagus bener. Saya kalau diajak ke NTT paling semangat karena aduh bagus. Saya ke Labuan Bajo, bagusnya luar biasa. Nggak capek mata memandang. Diajak ke Israel baru-baru karena sepanjang mata memandang hanya sedikit, hanya hijau. Pergi ke dataran tinggi Golan, kiri kanan ranjau. Sepanjang mata tuh ranjau. Jadi dikasih pita merah, dikasih pagar tinggi. Kiri kanan bayangin. Jadi antara jalan raya sama ranjau tuh ya jalannya sini. Mungkin untuk bis kalau minggir. Jangan coba-coba laki-laki pipis di dekat ranjau. Saya kaget. Makanya tidak tertarik. Tapi kalau ke NTT musim kemarau, senangnya luar biasa. Bagusnya luar biasa. Nah, tapi itu tadi, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tak pernah timbul di dalam hati kita, kata kita, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Oleh karena itu, ayo belajar percaya. Ayat kata-kata belajar percaya itu Yesus ngomong, ini saudaraku, di dalam Yohanes 11 ayat 15. Yohanes 11 ayat 15. Nggak langsung tiba-tiba. Yuk kita baca 1, 2. Ini tentang Lazarus dibangkitkan. Ini tentang Lazarus orang mati dibangkitkan. Sudah 3 hari dikatakan kitab ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi bukan tiba-tiba percaya, enggak, ada proses. Sama dengan anak bayi ketika dilahirkan dia belajar tengkurap, belajar duduk, belajar merangkak, belajar berdiri, baru belajar berjalan, setelah itu belajar lari. Makanya coba lihat anak-anak baru belajar lari, perasaan dia larinya lurus, tapi tiba-tiba dia ke kanan, dia tabrak sebelah kanan gitu. Namanya belajar. Makanya kita mencatat
Tujuannya adalah supaya kamu dapat belajar percaya. Makanya Yesus seolah-olah sekonyong-konyong seakan-akan itu apa? Menunda kedatangannya menjumpai Lazarus, Marta dan Maria. Dia sekonyong-konyong. Bukan sekonyong-konyong kodel ya, bukan ya. Jadi seakan-akan dia menunda. Tujuannya adalah supaya kamu dapat belajar percaya. Makanya saya katakan selamat datang di zona mujizat. Saya katakan perhatian. You are entering a miracle zone. Proceed at own risk. Apa ya? Perhatian. Nah, kamu sedang berada di zona mujizat. Resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Kamu percaya, kamu nikmati. Tidak percaya, ya kamu ya bisa ya. Bisa seperti perwira ini. Hanya melihat tapi tidak ikut menikmatinya. Oleh karena itu kepada jemaat Tuhan, yuk percaya saja. Percaya saja. Kalau tidak ada uang di dompet, percaya saja. Katakan amin. Kalau amin yang paling kuat biasanya tuh dompetnya lagi menipis. Percaya saja. Nanti ada cara-cara Tuhan yang tidak masuk di akal. Saya masih ingat Tuhan suruh kami, khususnya saya, untuk pelayanan ke Jawa Tengah. Ketika kami pelayanan ke Jawa Tengah, seluruh uang itu saya bawa ke Jawa Tengah. Ninggalin uang berapa waktu itu? Berapa ribu gitu ya? Iya, berapa puluh ribu. Nah, sudah setelah pulang dari Jawa pelayanan, saya tidak bawa uang sepeser pun. Uang tidak ada. Uang tinggal berapa waktu itu? Kurang lebih hanya untuk makan sehari. Langsung ibu gembala bilang, Kanda, gimana kita? Besok kita makan apa? Saya bingung, nggak tahu. Saya masih ingat apakah itu prosesnya, di mana ketika saya duduk, lagu yang tercipta itu, ya gimana cara nyanyi? Apa? Ada kasetnya belum? Oh ya, itu ya. Oh iya, saya lupa lagunya. Apa ya lagunya? Bon, ringtone Bon. Oh ya, ya putar ya. Nyanyikan lagu ini. Kenapa mati? Kunci E, kalau salah. Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu. Yesus Raja, ku sujud di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu. Yesus Raja, ku sujud di hadapan-Mu. Yesus, 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 oh Yesus, Kaulah sumber kuatku. Yesus, 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 oh Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Yesus, 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 oh Yesus, Kau sumber berkatku, Kaulah sumber berkatku.
kasih lagu. Nah, lagu itu tercipta kami lagi tidak punya uang untuk besoknya. Hanya bisa makan pada sore hari. Kami duduk setelah pulang kantor Ibu Gembala. Kami duduk memandangi jalan raya, melihat mobil-mobil mewah sedang lewat. Padahal kami sudah terancam makan. Tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Yang terjadi keesokan paginya, ya pagi itu malam lupa saya. Sore-sore saudaraku, itu yang masukin amplop atau orang yang datang. Pokoknya ada dua kejadian. Sepertinya ada orang itu kasih apa? Masukin uang di bawah pintu. Tidak tahu siapa orangnya. Jadi tiba-tiba dari pintu itu ada amplop masuk. Jadi ketika membuka pintu, kita kaget. Ada amplop. Nggak mungkin amplop kosong. Kan begitu? Nggak mungkin. Akhirnya saya ambil. Ternyata saudaraku jumlahnya adalah uang. Akhirnya bisalah kami makan. Dan hari ini Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat kami masih hidup. Nah ternyata yang kasih uangnya ibu kos. Orang tua. Ibu kos kasih uang. Bukan kasih uang langsung, dia kasih dari bawah pintu. Karena waktu saya minta apa? Waktu saya pulang itu adalah waktu untuk bayar kos. Gaya datang, ibu, ini waktunya bayar kos ya, saya bilang. Iya, tapi jangan bayar dulu, jangan bayar. Padahal gue lagi datang mau ngomong, tunggu dulu ibu ya, gitu maksudnya. Karena gak punya. Tapi itulah cara-cara Tuhan. Cara-cara Tuhan membela, menolong orang yang berharap kepadanya. Ingat, orang yang percaya kata Alkitab apa? Tak akan dipermalukan. Ayat ini mana? Di Roma berapa itu? Ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. Roma 9. Roma 10 ayat 11, sorry, lebih mudah. Roma 10 ayat 11. Sudah ketemu? Yuk, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Oleh karena itu kepada seluruh jemaat Tuhan saya mau katakan, percaya saja. Percaya saja. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu tertulis di mana? Tentunya di Alkitab. Gitu kan? Iya. Yohanes 11 ayat 40. Sudah ketemu? Ingat, ini juga berbicara tentang Lazarus yang mati, yang sudah berbau, dibangkitkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kiranya itu terjadi atas seluruh umat Tuhan, baik yang beribadah secara on-site yang hadir di tempat ini, maupun yang ada di dunia maya atau yang online. Tuhan Yesus Kristus berkati. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.